Saat ini, Kinerja Kolaborasi Indo telah tersertifikasi SMKI ISO 27001 terkait sistem keamanan data dan juga sudah terdaftar di Komdigi. Seluruh aplikasi Sakti diciptakan untuk memudahkan layanan operasional, meningkatkan pertumbuhan anggota, dan mendukung pertumbuhan ekonomi koperasi melalui unit usaha yang dimiliki koperasi. Semangat kolaborasi terus kita tingkatkan untuk memberikan yang terbaik bagi mitra kami. Sakti hadir sebagai jawaban atas tantangan masa depan untuk mengedepankan digitalisasi bagi koperasi di seluruh Indonesia. Kami hadir dan siap bekerja sama untuk membangun ekosistem koperasi modern. Mari menjadi bagian dari transformasi digital koperasi bersama Sakti. Sakti Link berkoperasi jadi lebih mudah. Oh, ini siapa sekarang apa sih? Selamat siang, selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian di kegiatan Bincang-Bincang Sakti seri kali ini ya Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai ke inti acara, alangkah baiknya untuk mengingatkan terlebih dahulu ya kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, mohon untuk mengganti format nama sesuai dengan format yang telah tim kami share melalui kolom chat Zoom, yaitu nama strip asal koperasi dari koperasi Bapak Ibu sekalian ya. Di sini barangkali ada Bapak Ibu sekalian yang belum mengganti format namanya seperti yang Infinix X669C. Mungkin bisa diganti terlebih dahulu agar kita bisa mengenal dan saling mengetahui dari mana koperasi Bapak Ibu sekalian ini berasal ya Bapak Ibu sekalian. Selain itu juga saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang belum follow, yang belum mengunjungi media sosial dari PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo. Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi media sosial dari Sakti, yaitu ada Facebook, Instagram, dan juga YouTube ya di sakti.center. Di sana kita seringkali mengupload terkait kegiatan-kegiatan yang ada di PT SKK, kemudian juga terkait eh, video workshop dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang tertinggal atau terlewat episode-episode workshopnya bisa mengunjungi YouTube-nya ya Bapak Ibu sekalian, karena di sana kita share juga nih Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, nanti diharapkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah tim kami kirimkan melalui kolom chat Zoom. Dan juga kita sudah sediakan background apabila Bapak Ibu sekalian mau mengganti backgroundnya ketika kita sesi dokumentasi atau foto bersama ya Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin saya ingatkan lagi sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang belum mengganti format nama dan juga mungkin belum mengisi daftar hadir, bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu karena nanti nama dari Bapak Ibu sekalian ini akan kita undi untuk mendapatkan hadiah atau reward dari PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo di sesi terakhir acara BBS kali ini ya Bapak Ibu sekalian.
Oke, untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya untuk membuka kegiatan bincang-bincang sakti kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena tentunya atas berkat dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di kegiatan Bincang-Bincang Sakti kali ini meskipun secara daring ya Bapak Ibu sekalian. Semoga berlangsungnya kegiatan Bincang-Bincang Sakti kali ini tidak mengurangi semangat dan juga antusiasme Bapak Ibu sekalian untuk bergerak lebih aktif untuk mendorong perkembangan dan kemajuan dari koperasi Bapak Ibu sekalian ya, meskipun dilaksanakannya di siang hari nih, baru selesai makan siang hari Jumat, biasanya suka ada hawa-hawa ngantuk ya Ibu ya kalau misalnya di siang hari ini, atau mungkin bapak-bapak yang sudah Jumatan tadi sudah mendengar khutbah yang panjang, sekarang harus dengar saya ngomong lagi di sini, tapi semoga suara saya tidak mengganggu aktivitas dari Bapak Ibu sekalian ya, Bapak Ibu sekalian. Adapun kegiatan atau susunan acara dari bincang-bincang sakti kali ini, yang pertama pembukaan, kemudian dilangsungkan dengan pembacaan doa, sesi dokumentasi dan foto bersama, kemudian penyampaian materi terkait Sakti Ads oleh Pak Eri Wibowo, kemudian sesi diskusi dan tanya jawab, dan juga di akhir acara kita akan ada games di mana nanti Bapak Ibu sekalian namanya akan diundi, bagi yang beruntung tentu akan mendapatkan rewards dan juga hadiah dari Sakti berupa saldo Sakti Link ya Bapak Ibu sekalian untuk namanya yang beruntung. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian jangan dulu leave, jangan dulu keluar dari ruangan Zoom meeting ini, karena tentunya kita akan ada pembahasan yang menarik, diskusi dan juga terkait rewards atau hadiah ya Bapak Ibu sekalian. Untuk kelangsungan acara, supaya berjalan dengan lancar dan juga tentunya membawa manfaat bagi kita semua, mari kita buka kegiatan ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Mungkin saya mohon izin kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung di ruangan Zoom meeting untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu, karena kita akan melangsungkan sesi dokumentasi atau foto bersama ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada banyak nih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Ada Pak Supriyadi dari CU Santosa, kemudian ada Pak Sugeng Imandiryo, ada dari CUPD Pak Marcelinus Deni Junario ya Bapak. Kemudian ada Pak Viko dari Kopdit Bunga Tanjung, ada Kak Arshita dari Kopkarlen, dan Bapak Ibu yang lain mungkin yang belum mengaktifkan kameranya, bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu karena kita akan memulai sesi dokumentasi atau foto bersama ya Bapak Ibu sekalian. Jangan malu-malu Bapak Ibu untuk menunjukkan wajah cantik dan tampannya ya di siang hari ini. Kita dokumentasi. Ada dari KKS Cibinong juga, ada Pak Iin ya. Kemudian juga ada Pak Denny, ada Kak Ani, ada Bu Farida, kemudian ada Pak Agus dari Cilegon, ada Kak Moses Herodi, kemudian juga ada banyak nih Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera ya. Yang tidak ada kendala dari device-nya mungkin bisa diaktifkan kameranya. Kita sesi dokumentasi atau foto bersama. Dari teman-teman CUPD gimana nih CU Pancur Dangeri bisa mengaktifkan kameranya? Kak Marcelinus ya. Kemudian Pak Agus, atau dari teman-teman Sakti juga yang belum on cam, ini ada Mbak Putri, mungkin bisa diaktifkan kameranya juga ya Mbak Putri. Ada Kak Arshita dari Kopkarlen, mungkin bisa diaktifkan kameranya. Kalau belum masih akan saya absen satu persatu, saya tungguin nih Bapak Ibu ya. Ada dari CU Genti Aras juga nih, mungkin bisa diaktifkan kameranya ya. Oke, mungkin tim Sakti sudah siap untuk mendokumentasikan. Aba-aba dari saya, Bapak Ibu sekalian, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya ada satu pantun untuk meningkatkan semangat dan juga membuka kegiatan bincang-bincang sakti kali ini. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa menanggapi pantun saya ya, Bapak Ibu, atau dari teman-teman tim sakti juga. Udah siap belum nih, Bapak Ibu sekalian? Siap.
Oke, jalan-jalan dengan sepatu rodaku, Cakep. Cakep. meluncur cepat seperti melayang. Buka mata dan duduk tegak di bangku. Jangan ngantuk, BBS siap kita mulai sekarang ya. Bapak Ibu sekalian mungkin bisa semangat dan juga nanti mungkin bisa menyimak materi dari Pak Eri Wibowo ya untuk Sakti Ads kali ini. Kepada Pak Eri ini sudah bergabung juga di tengah Zoom meeting kita kali ini. Pak Eri sudah siap? Siap. Thank you, Mbak Diska. Oke, baik waktu dan tempat disilahkan Pak Eri. Oke, ya. Semangat pagi semuanya, Bapak sekalian. Ya, tadi kalau memang ada yang belum on cam, silakan. Kenalan dulu, Pak. Saya dengan Eri Wibowo dari Business Development. Pak Anjar, selamat siang, Pak Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak Martino, selamat siang, Bapak. Suaranya belum terdengar, Pak. Mohon maaf. Ya, Pak Martino dari mana, Pak? Selamat sore Pak, dari Timor Leste Pak. Oh, luar biasa. Apa kabar, Pak? Timor Leste, Pak. Baik-baik Pak, baik-baik Pak. Senang Oh, bisa mengikuti oke, Zoom siap. ini Pak. Di sana 2 jam, Pak ya? Atau 1 jam bedanya? Iya, 2 jam Dua ke jam. depan Pak. Oke, Ya, siap. tadi sudah sore. Berarti, oke, jam 4 ya, Pak ya? Baik, Iya baik. betul. Terima kasih kehadirannya, Pak. Ya, Terima kasih juga. ada lagi dari Pak Samuel dari Kopdit Sehati. Selamat siang, Pak, menjelang sore. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Salam kenal, Pak. Ya, Ya, oke. Pak Dwi, eh, selamat sore, Pak Dwi. Pak Ya, Tom, eh, selamat sore. siang, Oke. siang. Oh, masih siang ya. Berarti di daerah Jabodetabek Cilegon, nih kayaknya Banten. nih. Oh, Cilegon, Pak. Baik, baik. Heeh, Ya, kita satu zona kali gitu, Pak. ya. Oke, terima kasih semua atas kehadirannya. Semangat pagi ya. Artinya biar ini jamnya jam krusial ya. Kita jam 2 ya. Artinya mudah-mudahan semuanya bisa bersemangat. Karena untuk saat ini kita coba akan eh, memberi informasi terkait dengan Sakti Ads. Sakti Ads itu apalagi sih ya? Jadi kita coba buka sedikit ya terkait dengan materinya. Oke, apa sudah terlihat? Mohon maaf. Sudah ya. Ya, sudah Pak. Cukup Oke, jelas. ya, ya. Jadi di sini Sakti Ads itu kalau kita bilang adalah kalau kita sedang berperang gitu ya. Jadi bisnis ini adalah perang gitu. Ini adalah command center kita. Command centernya di mana ternyata memang untuk saat ini ya Pak, untuk bisa menjangkau ya orang yang memang posisinya di jauh dari kita gitu ya. Bahkan nanti juga kita ada apa? Ada sebuah apa teknologi yang bisa mengumpulkan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk kita jadikan potensial customer. Oke, jadi di sini memang untuk kita gunakan bisa untuk operasi juga dan juga untuk UMKM sendiri. Oke, jadi kalau saat ini kalau penduduk Indonesia itu ada 320 atau 330 juta ya kurang lebih ya. Tapi memang kadang-kadang kayak saya sendiri gitu ya, untuk handphone Android misalkan itu ada 2 nomor biasanya. Jadi kalau menurut data survei ya artinya koneksi seluler yang mempunyai handphone yang artinya mereka adalah orang yang eligible untuk dikirimkan ya SMS itu 356 juta orang. Nah, di situ eh, untuk pengguna aktif WA-nya berapa? Kurang lebih adalah 192 juta. Ya, ini survei terbaru. Jadi artinya memang untuk device itu ya, kalau handphone gitu ya, itu adalah yang kadang-kadang kita jarang jauh dari sisi kita gitu ya. Nah, sehingga apapun yang masuk ke sana akan menjadi sebuah
kabar yang akan punya potensi dibaca oleh target market kita. Oke, nah kita akan coba sedikit komparasi terkait dengan SMS dan WhatsApp gitu ya. Kenapa sih tadi populasi SMS gitu ya eh, ternyata bisa 125% dari total popularitas orang Indonesia, populasi orang Indonesia. Nah, memang kalau kita di perkotaan gitu ya, WhatsApp adalah sebuah kejamakan gitu ya. Jarang sekali orang yang di sini tidak punya nomor WhatsApp. Tetapi kalau misalkan eh, di pedesaan sendiri gitu ya, banyak orang memang masih menggunakan WhatsApp SMS biasa gitu ya sebagai sebagai alat komunikasi mereka seperti itu. Untuk slide-nya masih terlihat atau Masih terlihat, Pak, masih di terlihat ya? menu perbandingan strategis SMS versus WhatsApp ya. Iya, sebentar ya. Oke, nah ya dan berikutnya adalah selain di jaringan tadi, ada secara format gitu ya. Kalau SMS memang hanya kita 160 karakter. Mungkin ada lagi dengan fitur sekarang adalah MMS gitu ya. Ada gambar yang kita juga bisa masukkan ke dalam format teks tadi. Tapi kalau WhatsApp memang sangat sangat kaya ya, di mana di situ bisa ada terkait dengan gambar, video, bahkan juga untuk link sendiri kita bisa masukkan ke sana. Nah, untuk SMS gitu ya, open rate-nya, rasio open rate-nya itu kurang lebih di 90 sampai 95%. Ya, artinya kalau kita sendiri di kota mungkin kita ngerasa kayaknya saya jarang buka deh. Tapi untuk orang-orang yang memang ada di pedesaan gitu ya, mereka cukup punya potensi terkait dengan open rate SMS sendiri. Nah, kalau WhatsApp tadi memang secara udah jadi komoditas hari-hari kita ya, artinya semua akan mempunyai WhatsApp. Nah, jangkauan kalau SMS itu semua handphone. Artinya kita tidak memandang handphone tadi smartphone atau tidak gitu ya. Semua bisa menerima SMS. Kalau WhatsApp sendiri hanya untuk smartphone. Nah, jadi kesimpulan di sini memang sebetulnya SMS punya untuk saat ini ya masih punya potensi ya lebih besar. Apalagi kalau kita memang punya target market adalah orang di seluruh Indonesia, tidak hanya di perkotaan saja. Oke, ada sedikit eh, mungkin kisah sukses ya. Jadi kalau di sini itu kalau mungkin Bapak-bapak dan Ibu sekalian mungkin kalau sedang melewati sebuah store gitu ya, toko, let's say Dunkin Donat atau yang lain sebagainya gitu ya. Pernah nggak sih tiba-tiba kok kita dapat SMS masuk gitu ya? Nah, tiba-tiba kita dapat SMS promo nih, beli satu box hanya sekian gitu ya. Nah, ternyata memang ini udah jadi sebuah strategi yang dilakukan kalau di sini kita langsung sebutin brandnya aja ya. Sebuah brand donat ya, Dunkin Donat, di mana dia menggunakan strategi SMS broadcast tadi sebagai promosi flash sale yang memang ditargetkan segmented kepada para customer. Nah, ini memang dipersempit lagi dengan customer yang memang sedang melewati zona atau areanya dia. Bisa nggak sih ini? Bisa banget Pak. Nanti dengan Sakti Ads tadi ya, kita akan coba untuk bisa melakukan seperti itu. Nah, jadi tujuannya adalah orang-orang yang tadinya sedang berada di radiusnya dia, let's say 1 kilo atau 2 kilo dari titiknya mereka, ya artinya bisa melakukan pembelian karena positioningnya adalah dekat gitu ya, seperti itu. Jadi insight-nya adalah tadi SMS bisa menjadi pemicu untuk pembelian ya, apabila ditargetkan secara
timing tepat, kedua kepada memang orang yang ada di area tersebut. Cukup jelas ya Pak ya. Jadi mungkin kita juga tidak hanya Dunkin sekarang, ada banyak Pizza Hut gitu ya, KFC, McDonald dan lain sebagainya. Seperti itu. Mungkin sudah pernah dialami ya hal seperti ini ya. Artinya once kita melewati suatu daerah atau kita di mall gitu ya, ada SMS yang masuk. Nah ini jadi akhirnya menjadi sebuah key suksesnya dari salah satu brand ternama di Indonesia. Oke, jadi kalau sekarang kita bicara terkait dengan apa sih Sakti Ads itu gitu ya. Tadi kita udah bicara terkait dengan komparasi atau perbandingan antara SMS dan WhatsApp gitu ya. Bahkan juga di situ ada kisah suksesnya orang melakukan promosi dengan SMS tadi. Nah, Sakti Ads sendiri adalah ada 3 poin Pak. Pertama, kita membuat sebuah akses langsung, direct akses kepada pertama kita bisa langsung ke anggota-anggota kita. Fungsinya bisa remindering dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan ini juga lebih aman ya, tanda kutip ya. Artinya kalau memang Bapak-bapak dan Ibu sekalian sudah sering menggunakan WA broadcasting gitu ya. WA broadcasting kalau memang tidak yang centang hijau ya sekarang, artinya eh, sangat rawan terkena blokir seperti itu. Nah, kalau SMS jarang sekali ada seperti itu. Jadi kalau mungkin target marketnya Bapak adalah UMKM mungkin ya, sorry, yang akan mengakuisisi orang-orang atau memperkenalkan brandnya gitu ya, sehingga orang bisa mengenal brand UMKM Bapak dan Ibu sekalian, itu bisa melakukan tadi melalui SMS blasting seperti itu dibanding dengan WA Blast ya. Memang secara apa namanya secara tampilan gitu ya tingkat open rate yang lebih tinggi, tetapi di WhatsApp tadi akan sangat rentan untuk terjadi blokir seperti itu. Nah, yang kedua adalah Sakti Ads juga cocok sekali untuk apa namanya kalau kita ada di komunitas ya koperasi gitu ya untuk mengingatkan tagihan untuk koperasi simpan pinjam, promo tabungan mungkin seperti itu dengan special rate gitu ya, informasi terkait dengan rapat anggota tahunan atau dan lain sebagainya itu juga artinya bisa ada sangat bermanfaat di sana. Yang ketiga adalah kontrol kendali kita terkait dengan proses promosi ini. Nah, promosi ini bisa dilakukan tidak di jam sekarang. Misalkan kita bisa melakukan ini secara bertahap, misalkan kita set nanti range waktunya gitu ya. Dari jam 13 sampai dengan jam 18 sore gitu ya. Kita bisa set waktunya. Jadi kita misalkan pengen memberi pesan kepada anggota-anggota kita di waktu-waktu yang efektif. Ya memang perlu adanya strategi pada saat kita mengirimkan pesan ya atau pesan broadcast seperti ini karena tidak di semua jam gitu ya. Biasanya kalau apa namanya di marketing gitu ya, jam-jam 7 sampai dengan jam 9 kurang cocok untuk melakukan broadcast. Di atas jam 10 sampai jam 12 itu cocok jendelanya ya. Nanti jam 12 sampai dengan jam 2 kurang cocok. Nanti sudah mendekati jam 3 sampai dengan jam 5 itu adalah potensi open rate-nya. Nah, ini sih artinya ada beberapa yang melakukan survei tersebut. Jadi memang ada window-windownya terkait dengan apa efektif gitu ya, efektif open rate gitu ya. Nah, artinya ini bisa disetting. Nanti kita juga akan sedikit belajar terkait dengan apa aplikasinya seperti itu. Ya, jadi eh, di sini ada 3 eh, metode dalam melakukan promosi SMS ataupun WhatsApp menggunakan Sakti Ads. Pertama adalah LBA. LBA itu location based advertising ya. Jadi kita gunakan kayak nyontek tadi si dan Gendona tadi ya. Dia menggunakan fiturnya adalah LBA gitu ya atau location based advertising yang mana nanti kita bisa menentukan titik tokonya kita gitu ya
Dan kita juga bisa set berapa radius orang yang akan menerima SMS kita. Nah, kalau zaman dulu, zaman saya juga sempat ada bisnis gitu ya, terkait dengan proses apa namanya eh, advertising ya. Artinya untuk membeli sebuah mesin LBA itu harganya kurang lebih di tahun 2015, 2012-an ya, itu kurang lebih 90 jutaan ya. Nah, tapi nanti artinya dengan saat ini gitu, dengan perkembangan zaman gitu ya, perkembangan saat ini di mana semakin teknologi itu semakin hari semakin murah gitu ya. Nanti kita akan spill ya betapa murahnya gitu ya terkait dengan LBA ini. Nah, LBA ini juga nanti kita bisa sesuaikan dengan budget. Let's say kita cuma punya budget yang tidak terlalu besar gitu ya. Kita bisa set radiusnya hanya cuma 1 kilo dari lingkaran atau titiknya kita. Kalau kita punya budget yang sedikit lebih besar, kita bisa expand gitu ya. Kita bisa perluas targetnya menjadi kurang lebih 5 kilo dari kita dan seterusnya. Yang kedua adalah metodenya adalah targeted atau profiling ya. Jadi di sini adalah kita sudah punya ya apa namanya eh, audiens gitu ya, profiling audiens yang akan kita coba tawarkan terkait dengan produk kita gitu ya. Misalkan kita punya produk fashion gitu ya. Nah, produk fashion itu kita pengen punya audiens atau orang yang membaca pesan kita adalah perempuan misalkan. Dengan range usianya, bajunya kita adalah baju baju kerja misalkan. Range usianya adalah 25 sampai dengan 40 tahun. Nah, dan harga bajunya kita itu masuknya adalah mid range itu atau menengah ke atas. Berarti kita eh, ini secara kasar ya. Misalkan kita lihat mereka ini yang kartunya belinya itu dia abonemen atau tidak, atau dibeli pulsa biasa, kuota biasa, atau dia em, dari handphonenya, dia dari Android atau iPhone gitu ya, seperti itu. Ya walaupun tidak semuanya ya, tapi secara apa namanya, secara percentage gitu ya, ini 70 sampai 80% akan sedikit jadi lebih valid. Dan yang ketiga adalah terkait dengan minat ya. Minatnya itu apa sih? Apakah dia orangnya memang suka fashion atau yang tidak seperti itu. Jadi nanti kita bisa memilih sehingga target profile market kita akan cocok apa fit in kepada calon customer yang kita coba tawarkan. Yang ketiga adalah broadcast database. Nah, ini adalah kalau kasarnya orang bilang sekarang adalah spamming gitu ya. Kita udah punya data gitu ya dari mana kita punya misalkan ada pameran dan pameran tersebut orang sempat mengisi data ke kita gitu ya. Data berarti sudah kita pegang, ada nomor handphone gitu ya. Ini untuk UMKM misalkan dan mereka melakukan broadcast untuk launching produk yang baru gitu ya. Atau mungkin kalau untuk koperasi adalah broadcast kepada anggota-anggotanya ya terkait dengan tadi remindering pembayaran dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi yang ketiga ini secara database itu memang nanti kita yang upload ke sistem seperti itu. Nah, sampai sini mohon maaf sudah cukup jelas, Pak. Nanti kalau kebanyakan takutnya eh, terlalu banyak. Sudah cukup jelas atau mau ditanya dulu atau kita langsung lanjut ke next slide? Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang bergabung di BBS kali ini ada yang mau ditanyakan dulu atau mungkin mau dilanjut sesi diskusinya nanti kita di akhir ya Akhir aja, saya. oke. Oke, udah nggak apa. Kita lanjut aja ya. Oke, nextnya adalah terkait dengan gimana sih kalau ternyata dengan kemudahan sekarang ya, zamannya AI gitu ya, kita bingung nih, kata kuncinya apa sih yang sekarang lagi tren gitu ya. Nah, kita juga ada fitur untuk AI asistennya yang akan membantu kita tidak hanya membuat keywordnya, tetapi juga konten terkait dengan promonya. Nah, karena tadi SMS itu membatasi 160 karakter, maka itu adalah dibutuhkan sebuah kata-kata yang compact ya, tapi eh, tidak menghilangkan makna kita. Nah, cukup ketik aja kata kunci promo, di situ nanti AI akan merangkai kalimatnya sehingga bisa lebih persuasif, relevan, dan
otomatis disesuaikan dengan batas karakter maksimalnya seperti itu. Jelas ya. Jadi ada nanti eh, apa di Sakti S tadi adalah fitur AI-nya untuk merangkai kata-katanya biar lebih menarik dilihat dan menarik untuk bisa di apa namanya dijadikan sebuah ajakan ya yang sesuai dengan maksimal batas karakter yang ada seperti itu. Nah, ini untuk secara price-nya ya, nanti mungkin kita sedikit bahas ya. Broadcast massal itu di sini 500 ya per pesan. Untuk SMS 300 ya. Untuk LBA sorry LBA itu SMS-nya 700, MMS-nya 300. Nanti kita lihat lagi untuk price-nya langsung di aplikasinya aja ya biar lebih clear. Oke, jadi di sini kita nanti ada beberapa step ya. Pertama adalah kita tentukan dulu nih. Cara menentukan pesan apa yang akan kita coba generate itu adalah pertama kita maunya adalah SMS, WhatsApp ya, atau LBA gitu ya. Nah ini juga bisa di apa namanya yang dijadikan acuan adalah budgeting. Karena tadi kan price-nya kelihatan ya. Budget kita berapa sih untuk di minggu ini misalkan let's say Jumat berkah gitu ya. Kita mau mendatangkan banyak gitu ya, gratis es teh manis jika apa namanya? Jika pembelian minimal 25.000 atau 50.000 gitu ya. Nah, di sini kita set aja budget kita berapa sih kira-kira untuk di Jumat ini gitu ya. Kita tinggal top up nanti ke sistem. Sistem nanti akan apa namanya akan depositnya akan memotong sendiri sesuai dengan budget yang sudah kita tentukan. Yang kedua adalah tadi isi konten tadi kita bisa pakai AI atau mungkin kita juga punya kata-kata sendiri. Nah, targetnya akuisisinya kita berapa? Ya based on tadi balik lagi ke poin satu berapa target atau budgetnya kita seperti itu. Nah, nextnya adalah, nah di sini memang ini sebetulnya nanti setelah setelah kita coba sesi trial produknya ya. Jadi di sini memang untuk hari ini, khusus hari ini, kita akan coba gratiskan untuk aplikasinya. Jadi nanti Bapak Ibu ya tinggal hubungi nomor yang ada di sini untuk ngisi form ya. Dan untuk depositnya itu dimulai dari Rp10.000 aja. Tapi khusus hari ini ya, kalau untuk nextnya kita akan buat sesi ini rencananya sih tim BD ya untuk buat mungkin eh, setiap minggu gitu ya supaya bapak-bapak semua bisa eh, dapat artinya penjelasan tentang Sakti Ads sendiri. Oke. Jadi kalau di sini tagline-nya siapkah Bapak Ibu sekalian menguasai pasar Anda sendiri gitu ya. Jadi kalau SMS broadcast eh, poin poin yang paling penting adalah gimana range atau jangkauannya bisa sangat luas gitu ya. Dengan potensi keamanan tadi ya anti blokirnya ya artinya lebih jadi karena anti blokir jangkauannya juga lebih jauh. Kalau WhatsApp bisnis sendiri ya interaksinya lebih dalam karena di sini kan kita akan banyak bisa kita tambahkan button gitu ya. Button itu nanti bisa langsung ada form pengisian, misalkan ketertarikan, kita bisa sambungkan langsung ke video kita sambungkan ke YouTube kita sambungkan langsung ke form registrasi atau reservasi pendaftaran anggota mungkin dan lain sebagainya. Nah, kalau LBA di sini adalah untuk presisinya, lokasinya si orang yang jadi target market kita tuh ada di mana. Radius 1 kilo kah, 2 kilo kah, 3 kilo kah. Ya, jadi untuk bisa memang artinya kita lebih maksimal gitu ya, kita bisa lakukan kombinasi ketiganya. Kita pakai SMS, kita pakai WA, dan dengan LBA sendiri. Seperti itu. Oke, jadi kalau dari kita, dari saya sampai di sini untuk penjelasannya. Ya nanti sebentar setelah ini kita akan ada untuk gimana kita trial sistemnya. Nah, saya pengen tahu nih Bapak-Bapak jelas atau enggak atau ngantuk gitu ya. Boleh ada pertanyaan sedikit Pak, responnya silakan. Mbak Diska sekarang yang nanya dapat hadiah nggak? Yang nanya mungkin
Belum sih kalau hadiah ya Pak, tapi pastinya dapat ilmu, betul ya Pak ya? Oke, betul. Oke, Ya, mungkin dari Bapak Ibu yang lain, apabila ada pertanyaan atau mungkin masih cukup kebingungan fungsi cukup dari bingung ya. ads ini untuk apa sih di koperasi implementasinya, mungkin bisa langsung bertanya dan juga berkonsultasi dengan Pak Eri ya di sini. Tadi kalau saya simak sih, jadi nanti kalau dari segi koperasi mungkin Bapak Ibu mau ada yang namanya produk baru di koperasi, produk simpanan baru atau produk pinjaman baru. Tapi Bapak Ibu bingung sounding atau menyebarkan ke anggotanya itu seperti apa. Nah, itu nanti bisa pakai Sakti Ads ini ya, Pak ya. Betul. Atau mungkin Jadi tadi bisa, terkait angsuran juga sama. Atau mungkin betul Bapak Ibu sekali. ada UMKM-nya, ada unit toko retailnya yang pakai SMU. Bapak Ibu sekalian nih di sini misalnya ada voucher belanja khusus untuk anggota sampai dengan periode tertentu. Nah, itu bisa disebarluaskan juga ke Sakti Ads-nya ini. Nah, dari Bapak Ibu, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan mungkin dari rekan-rekan koperasi di KKS Cibinong. Ini Pak Iin. Gimana Pak Iin? Ada yang mau ditanyakan atau aman-aman aja? Sementara aman Kak, nyimak Aman dulu. ya Pak? Siap, siap. Aman. Oke. Kalau Oke. gitu, untuk mempersingkat ya durasi, kita coba langsung trial system ya. Sudah terlihatkah terkait dengan ininya, apa namanya, aplikasinya? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Jadi ini adalah mock-up-nya Pak atau dashboard-nya Bapak-Bapak sekalian terkait dengan tadi apa yang sudah kita bahas sebelumnya adalah Sakti Ads sendiri ya. Nah, dashboard sendiri di sini, Tunai ya, jadi pagi pagi saya kirim. oke, jadi dashboard sendiri ini nanti terlihat di sini adalah berapa total campaign gitu ya yang sudah kita deploy gitu ya. Dan ada statusnya di sini. Dibuatnya kapan gitu ya, finishnya kapan gitu ya. Dan apakah masih pending atau berjalan atau sudah finish di sini berarti sudah rata-rata sudah finish semua. Dan ini juga kita pakai WhatsApp, WhatsApp dan ini untuk broadcast SMS. Nah, di sini kita akan coba sedikit simulasikan terkait dengan tadi seperti saya bilang di awal ya, kita itu ada namanya iklan berbasis lokasi atau LBA, di mana segmennya targetnya based on geografi, di mana lokasi kita sekarang, seperti itu. Nah, di sini ada dua, ada kita mau kirim SMS atau MMS gitu ya. Kalau kita mau kirim SMS ya, kita coba klik di sini. Kita mau kirim SMS itu pertama adalah kita buat dulu nama campaign-nya gitu ya. Misalkan di sini ada namanya promo Jumat berbagi. Oke. Nah, di sini nama pengirim ya. Pengirim untuk saat ini Sakti ya, Pak. Nanti bisa di customize sesuai dengan apa namanya? Misalkan bisnis Bapak atau koperasi Bapak ya. Kita buat di sini bakso eh, bakso Dias gitu ya. Nah, di sini maka nanti akan keluarnya formatnya seperti ini. Nah, di sini adalah yang rencana akan kita mau jadikan pesan misalkan bahwa pesan ini untuk dapat promo es teh manis misalkan. Nah, jadi pesannya terlihat di sebelah kanan. Nah, jika kita punya URL link, misalkan kita pengen ada tambahkan Google Map-nya gitu ya, tokonya kita. Atau kita mau ada link terkait dengan websitenya kita atau website koperasi gitu ya. Tambahkan tahun pendeknya ini di checklist, nanti kita masukkan di sini linknya apa. Kalau kita tidak perlu, kita tinggal off-kan saja. Nah, karena tadi ini adalah LBA ya, contoh kita gunakan lokasi saya sekarang gitu ya. Lokasi saya ada di Bukit Cipangu City sekarang ya. Mohon maaf terlihat ya Bapak untuk ininya ya. Alamat dan radiusnya kita mau pilih berapa.
sesuai dengan budgetnya kita. Misalkan kita punya budget untuk 1 kilo gitu ya. Nanti di sini yang merah ini adalah nomor-nomor telepon yang akan nanti bisa kita kumpulkan gitu ya, terkait dengan apa namanya promosi si bakso Dias tadi, seperti itu. Nah, kalau di sini kita juga pengen melakukan profiling terkait dengan target gitu ya, kita juga bisa, biasanya yang makan bakso apa sih? Oh, tetap laki-laki perempuan ya. eh Sistem operasi kita nggak ada masalah, kita pilih semua gitu ya. Kartunya nggak ada masalah juga, kita pilih semua. Biasanya kita yang suka makan bakso orangnya single, sudah menikah atau sudah punya anak gitu ya. Kalau Mbak Diska masih single ya, suka makan bakso juga Mbak. Iya, betul, Pak. Ya, Suka makan berarti bakso. berarti pilih semua kan artinya ya. Kalau mungkin dia punya anak, berarti biasanya dia ngajak ngajak anaknya gitu ya untuk makan bareng gitu ya. Agama ngaruh nggak makan bakso? Enggak dong, berarti agama semuanya. Nah, di sini mungkin kita bisa bisa pilih yang di sini adalah mungkin yang suka kuliner gitu ya. Atau kita males lah semuanya aja deh. Oke. Nah, kalau kita cek semuanya ini nanti akan ada berpengaruh di mana? Berpengaruhnya adalah nanti di berapa jumlah budget kita. Nah, kalau dari usia misalkan kita pilihnya usia 20 tahun ke atas. Pelanggan data seluler gitu ya. Oke. Ya kita orang yang punya paket data misalkan. Nah, budget kitanya berapa sih di sini gitu ya. Kita punya budget misalkan dengan promo tadi nggak usah gede-gede deh. Misalkan 100.000 gitu misalkan. Ya, kita ketik selesai di sini. Nah, di sini nanti kalau kita lanjutkan sekarang, dia akan melakukan promosi real seperti tadi. Makanya nanti kita nggak usah langsung pencet ya, takutnya nanti langsung kekirim dengan format tadi kan. Kalau tadi kan format baksonya kita hanya simulasi ya. Kita kalau bisa misalkan sudah terkait dengan pesannya sudah sesuai, kita save draft aja dulu ya, draft save successfully. Jadi artinya kita bisa lakukan broadcastnya nanti. Nah, ini untuk SMS yang terkait dengan LBA. Nah, boleh nih kalau ada yang mau tanya, Bapak silakan. Ini LBA untuk SMS, ya. Kalau yang berikutnya adalah broadcast. Nah, broadcast ini lebih murah ya, cuma 100 perak per pesan, ya. Sama juga kayak tadi ya, kita buat aja misalkan eh, promo simpanan. Ini untuk koperasi ya. Misalkan simpanan free asuransi misalkan, ya. Dari sini misalkan CU Mitra Mandiri. Karena dia 11 karakter ya, kita bisa bisa sedikit singkat aja. Nah, di sini pesannya apa? Misalkan dapatkan gratis asuransi jiwa jika menabung minimal 1 juta misalkan. Nah, yang akan sedikit beda kalau di sini tetap ada tautan ya. Nah, di sini untuk template sendiri ya, kita template-nya sendiri di mana template itu nanti kita akan kirimkan ya. Template-nya adalah dia itu tanpa 0, 62 langsung 8 sekian 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 gitu ya. Untuk artinya kita bisa melakukan upload gitu ya kepada mitra yang sudah ada. Makanya tadi di sini saya contohkan adalah contoh koperasi. Nah, artinya setiap anggota koperasi yang sudah menjadi anggota di CU Mitra Mandiri gitu ya, dia artinya akan bisa kita lakukan broadcasting. Nah, datanya adalah data yang memang sudah kita punya.
Atau kalau tadi mungkin dari UMKM gitu ya. UMKM sendiri mungkin setelah hasil dari pameran gitu ya, datanya sudah punya, sehingga dia bisa melakukan promosi terkait dengan launching produk baru dan lain sebagainya. Berikutnya adalah di sini untuk yang ketiga adalah targeted eh, kampanye presisi ke segmen tertentu. Ini Rp180 per pesan. Sama seperti tadi ya, nama campaignnya juga sama, misalkan eh, promo baju kerja misalkan. Nah, di sini misalkan Diska Fashion gitu ya. Nanti kita bisa singkat gitu ya. Di sini promo baju kerja gitu ya. Baju kerja beli 2 gratis 1. Oke, nanti dia ada 160 karakter ya, silahkan disesuaikan. Nah, ini tadi kalau ini adalah targetnya berdasarkan demografi dan minat. Jadi di sini kita bisa konfigurasi seperti yang tadi ya, seperti yang LBA. Ya, sebenarnya kalau LBA itu bisa juga langsung dua ini ya, dua targeted ya. Selain lokasi, keperminatannya juga kita bisa lihat gitu ya. Kalau baju kerja misalkan perempuan dan lain sebagainya gitu ya, kita bisa pilih di sini eh tadi usianya berapa gitu ya, dan budget yang kita punya untuk melakukan promosi gitu ya. Misalkan 100.000 gitu ya, selesai. Nah, di sini kita bisa lanjutkan. Oke, ini untuk yang SMS tadi ada 3 berarti ya. Ada iklan berbasis lokasi, broadcast itu datanya itu kita sudah punya dan kita upload. Targeted itu data tidak kita punya, tetapi kita apa namanya eh, mengambil dari segmentasi tertentu gitu ya. Nah, yang terakhir adalah bisnis WA. Nah, di sini ada langsung ada pilihan broadcast, targeted, dan LBA gitu ya. Nah, sama seperti yang tadi, eh, nama kampanyenya, kalau mungkin Bapak dan Ibu sekalian perlu tahu bahwa untuk template WA sendiri, kan kalau untuk kita di sini melakukan broadcastnya bukan pakai broadcast, mungkin Bapak pernah tahu ya bahwa di luaran gitu ya ada aplikasi WA broadcast gitu ya, bahkan ada juga aplikasi yang ada di apa di Google sendiri ya, pakai Google ekstensi ada ya gratis gitu ya. Nah, tetapi kalau yang ini kita menggunakan broadcast yang sudah centang hijau ya. Tapi sementara nanti tetap apa sendernya adalah dari Sakti sendiri. Nah, jika Bapak dan Ibu pengen ada nama brand atau koperasinya gitu ya yang dicentang birukan, artinya bisa melalui Sakti. Persyaratannya pertama untuk mendapatkan approval dari Meta sendiri adalah eh, berbadan hukum ya, PT, yayasan atau lembaga gitu ya, ada PT atau CV gitu ya. Nah, di mana di sini sudah pernah ada pemberitaan di media ya, media online atau media cetak gitu ya, yang nanti buktinya akan kita submit ke Meta seperti itu. Eh, Setelah dapat approval gitu ya dari Meta, karena Meta pengen tahu bahwa ya perusahaannya legit gitu ya, bukan perusahaan yang memang, karena kan untuk WA sendiri tadi ya memang bagian dari Meta, sehingga dia juga ingin melakukan investigasi dulu kurang lebih 1 sampai dengan 2 minggu approvalnya dapat, baru nanti untuk WA-nya sudah jadi WA official seperti itu. Nah, memang di sini kalau di WA sendiri template ini tidak bisa seperti tadi SMS ya. Mohon maaf ya, template WA-nya itu kita maksimal 1 kali 24 jam untuk bisa mendapatkan approval dari Meta sendiri. Jadi nanti kita tulis dulu ya di apa template-nya seperti apa, nanti akan dibantu tim Sakti untuk
untuk mereport ke Meta. Setelah diberikan approval, baru nanti template-nya nanti aktif untuk pemberitaannya. Sehingga secara keleluasaan kita untuk mengganti campaign itu tidak bisa sewaktu-waktu sebebas SMS gitu ya. Memang ada plus minusnya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, itu broadcast, targeting juga sama tadi ya. LBA juga nanti secara fitur mirip. Cuman memang yang satu tadi berbasisnya SMS, yang satu lagi berbasisnya WA seperti itu. Nah, untuk harga tadi ternyata ada sedikit perubahan ya. Nah, ini official harganya. Kalau yang di slide saya tadi ada sedikit revisi ya. Di mana memang untuk SMS ini jauh lebih murah dari MMS ya, karena MMS itu untuk broadcast itu dia kan menampilkan gambar gitu ya dan lain sebagainya sehingga harganya lebih tinggi. Harganya per SMS Rp100 ya. Untuk yang targeted itu 180, untuk yang LBA 200. Jadi kalau kita bilang ekonomis, ekonomis sekali gitu ya. Dengan Rp10.000 aja, artinya kita sudah bisa menjangkau 50-an ya, 50 target market gitu ya yang dekat dengan lokasinya kita. Kalau kita bandingkan dengan wabah sendiri ya, itu 650 untuk broadcast, targeted 1.100, LBA 1.100. Ya, jadi secara cost memang kita harus hati-hati sekali terkait dengan wabah sendiri. Tapi nanti ini juga akan menyesuaikan dengan eh, kekuatan finansial untuk promosinya Bapak-Bapak Ibu sekalian. Kalau ternyata dari sisi promosi punya budget yang lebih, saya boleh sarankan menggunakan wabah sebagai alat broadcast yang lebih efektif karena interaksinya di situ banyak ya. Kita bisa taruh button dan lain sebagainya sehingga apa namanya untuk eh, kalau apa namanya kalau sekarang itu adalah CTA-nya, call to action-nya itu ya yang kita butuhkan dari si customer kita akan mendapatkan lebih banyak seperti itu. Oke, untuk nah ini kalau ini hanya permintaan top up-nya nanti. Jadi kalau misalkan kita ada proses artinya top up gitu ya, kita bisa melakukan proses top up-nya dari apa dari device langsung seperti itu. Dan ini web based ya, artinya bisa dibuka dimanapun seperti itu. Oke, dari saya cukup sekian. Tadi ada 2 poin ya. Pertama adalah dari slide saya sendiri, urgensitas kita. Kenapa sih kita harus pakai Sakti Ads gitu ya? Karena ini adalah sebuah eh, platform ya. Kalau kita bisa bilang di perang adalah command centernya kita, gitu ya. Command center itu sebuah alat ya, di mana kita bisa melakukan banyak hal terkait dengan strategi kita gitu ya di market. Dan yang kedua tadi sudah kita bahas gimana cara pemakaiannya. Pemakaiannya mudah sekali. Jadi nanti kalau ada yang berminat gitu ya, untuk sekarang nanti akan dikirimkan oleh tim kami dari Pak Dias bisa ya dibantu atau yang lain untuk kirimkan link registrasinya. Karena untuk hari ini aja itu gratis untuk setupnya ya dan bisa dimulai dari Rp10.000 aja. Oke. Oke Mbak Diska, Bapak-Bapak sekalian, ya terima kasih. Sekarang mungkin sesinya tanya jawab ya. Silakan jika ada yang ditanyakan terkait dengan yang sudah saya informasikan tadi. Terima kasih, selamat siang semua. Baik, terima kasih Pak Eri Wibowo yang sudah menyampaikan tadi ya terkait Sakti Ads. Jadi di sini ada yang LBA, kemudian juga ada yang targeted profile, dan juga ada yang broadcast. Dan juga tentu setiap kategori tersebut ada beberapa price list atau ada beberapa harganya yang disesuaikan dengan karakter dari kategori-kategori tersebut. Nah, tentunya tools dari Sakti Ads ini nanti bisa direct ke data anggota dari koperasi Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti untuk teknisnya Bapak Ibu bisa isi formnya terlebih dahulu dari tim business development kalau mau uji coba gratis karena sangat terbatas hanya boleh di hari ini ya Pak Eri untuk uji coba gratisnya. Betul, untuk hari ini kita
kasih free, di mana nanti Bapak Ibu mau coba dengan Rp10.000 boleh. Seperti itu. Untuk budget campaign-nya. Oke, nanti mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi tim bisnis development dari PTSKK ya untuk uji coba dari Sakti Ads kali ini. Nah, dari Bapak Ibu sekalian yang hadir di bincang-bincang Sakti kali ini, ada yang mau tanya jawab atau mau terkait misalnya konsultasi ya kebutuhan koperasinya seperti apa, kemudian juga misalnya apakah Sakti Ads ini bisa menjawab kebutuhan Bapak Ibu atau tidak, bisa langsung disampaikan mumpung Pak Erinya masih ada di tengah-tengah kita semua ya di kegiatan bincang-bincang Sakti kali ini. Karena tentunya kalau minggu depan atau bulan depan tema BBS-nya pasti akan beda lagi ya Bapak Ibu, dan hari ini sudah ada yang gratis ya uji cobanya, jadi mungkin bisa langsung konsultasi ya Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin Oke, dari Bapak untuk Ibu, ya untuk gimana nomor Pak Eri? nomor handphonenya, jika nanti saya udah sematkan di apa di pesan ya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek di 0877 6364 4626. Silakan dihubungi, nanti akan di follow up untuk kita coba implementasi langsung. Oke, Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya ada yang mau mulai uji coba hari ini gratis, khusus untuk hari ini saja, bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di kolom chat Zoom ya, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang mau tanya terkait Sakti Ads ini bisa langsung ditanyakan melalui kolom chat Zoom atau melalui open mic ya Bapak Ibu sekalian. oke, Dan dari juga saya ingatkan, Ibu Ani tadi nih ada, mohon maaf di salah tiga putus-putus suaranya. Oke, nanti bisa dari tim BD langsung dihubungi aja ya. Ibu mohon maaf, bisa diketikkan Bu nomor handphonenya ke nomor handphone yang sudah saya sematkan tadi. Silakan. Terima kasih Bu Ani. Ya, lanjut Diska, silakan. oke, baik. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga saya ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang belum mengisi form daftar hadir, Bapak Ibu bisa mengisi ya, linknya sudah tim kami share juga melalui kolom chat Zoom. Bapak Ibu nanti untuk nama-namanya akan digunakan sebagai undian dari kegiatan Bincang-Bincang Sakti kali ini. Nanti akan ada 5 nama yang beruntung untuk mendapatkan saldo Saktiling sebagai reward atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian di kegiatan Bincang-Bincang Sakti kali ini ya. Mungkin dari Pak Eri ada yang masih mau disampaikan, Pak? Kalau dari saya cukup sih. Tapi sebagai gambaran gini aja. Sebelumnya saya pernah, Bapak Ibu sekalian ya. Oh ya Pak Yakimsa, selamat datang Pak. Oke, silakan Pak. Oke, saya dulu pernah kerja di salah satu startup ya. Startup itu adalah masih dalam grupnya Gojek, di mana kita jual produk sama dengan yang ada sekarang. Dia ini kena biaya untuk monthly fee-nya ada itu di Rp300.000 ya, 300.000. Jadi kalau annualnya dia bikinnya di 3 jutaan. Nah, kalau sekarang ini ada promo artinya free gitu ya. Nanti tinggal top up 10.000 pun sudah bisa aktif gitu ya. Akan sangat sayang sekali gitu ya jika memang terlewat gitu ya Bapak Ibu sekalian gitu ya. Tapi sebelumnya apakah boleh saya sedikit diskusi ya kalau dengan tadi Pak Samuel ya Pak. Halo, selamat siang Pak. Ada Pak Martino juga, Pak Yakimsa yang baru masuk. Silahkan Pak, open mic Pak. Kira-kira kalau dari koperasi sendiri, apakah atau UMKM yang ada sekarang itu biasanya ada budget untuk hal seperti ini? Yang dari Timur Timur tadi dengan Pak siapa ya? Mohon maaf. Pak Martinyo, Pak. Oh iya. Halo Bapak, masih menyimak Pak? Masih, masih. Selamat Gimana Pak? sore, Pak. Ya, halo Pak. Ya, jadi kalau biasanya di Bapak di koperasi atau di UMKM, mohon maaf Pak? Di koperasi ya? Koperasi, koperasi, Pak. Oke. Sudah pakai Saktiling atau belum koperasinya Pak? Maaf. Saktilim, Pak. Oh sudah ya. Jadi untuk saat Iya. ini biasanya
ada keluar budget berapa Pak untuk per bulan terkait dengan promosi atau reminder terkait dengan tagihan gitu ya, atau reminder terkait dengan promo tabungan, atau juga tentunya koperasi juga punya usaha ya. Jadi untuk menarik Betul. menarik minat gitu ya masyarakat baru gitu ya. Kira-kira eh kira-kira hmm, ada budget nggak per bulannya berapa gitu ya Pak? Silakan Pak. Ya, kita ada budget, Pak. Saya lagi dari tadi saya amati, berarti mungkin karena aplikasinya aplikasi yang dijelaskan ini ada hubungannya dengan Sakti, Pak. Betul Pak. Terus nanti untuk kita mau promosikan itu anggota-anggota itu harus pada dasarnya harus memiliki telepon Android. Betul untuk wabah tadi. Oh, Jadi gini, kalau tadi itu kan ada dua Pak, SMS boleh, ada WhatsApp juga bisa oh ya, gitu ya. Jadi tidak harus smartphone. Makanya tadi saya bilang adalah eh jadi kan gini, kalau kita di kota besar gitu ya, rata-rata kalau kita bilang, wah SMS saya jarang buka gitu ya, ya wajar karena 90% mungkin orang-orang di kota besar itu menggunakan smartphone gitu ya. WhatsApp. Ya, Ya smartphone WhatsApp, betul. ya. Jadi kalau mau, tapi di daerah Pak, ada potensi Iya, tadi betul. bahwa tidak semua orang gitu ya, mungkin Kami ini di daerah, Pak. iya, artinya Eh, tentunya percentage tadi dari 90% akan sedikit turun tuh. Bisa jadi betul. 50-50 kan, betul nggak? Iya, Nah, jadi 50%-nya tetap menggunakan SMS. Sehingga kalau kita kasih pesan dari WhatsApp tadi akan tidak sampai. Makanya iya, kita coba ada pendekatan di dua aplikasi tadi, Pak. SMS oke, WhatsApp oke. Ya, jadi tapi betul. Oke. di sana tadi kan berbanding lurus dengan budget ya. Kalau SMS tadi hanya Rp100 gitu ya. Starting from Rp100 per pesan gitu ya. Tapi kalau dari WhatsApp starting dari Rp600 kayak gitu, Pak. Iya. Jadi Iya. tapi kira-kira kalau di koperasi Bapak budgetnya per bulan berapa, Pak? Apa 100.000 Kita ada atau 200.000 atau mungkin kita dekat dolar di sini. oh, mohon maaf ya, Pak. Iya, iya. Dolar. Iya, 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 iya. siap. Berapa dolar, Pak? Jadi biasa per bulan itu kalau kita mau promosi atau bikin ini minimal itu $200. Jadi 200 dolar, 4 sekitar juta. sekitar Hampir 4 4 juta juta ya. begitu. Iya, Ya artinya itu sudah cukup lumayan ya Pak. Kalau kita tadi ya, kita coba simulasikan, taruhlah 4 juta ya Pak ya. 4 juta, kalau dibagi SMS yang rata-rata dari 100, itu 40.000 Pak. Artinya sangat murah gitu ya. 40.000 iya. data yang bisa dilakukan. Nanti kan bisa Bapak pecah ke beberapa campaign. Misalkan, anggota Bapak ada berapa Pak untuk anggota koperasi, mohon maaf. Kita ya sekitar 6.000, Pak. Ya, jadi 40.000 tadi bisa untuk 2 kali promosi. Biasanya kan dipromosikan apa reminder terkait dengan pinjaman atau ada promo pinjaman dengan special rate gitu ya. Terus tadi Iya, misalkan tentunya koperasi juga pengennya semua anggotanya menabung ya. Kita buat ada betul. Iya, menabung ya. Nanti kalau dari Sakti sendiri kan sekarang juga ada bundling nih Pak dengan asuransi jiwa gitu ya. Nanti asuransi jiwanya bisa ambil di Sakti gitu ya. Kita akan bandingkan gitu ya. Misalkan Bapak bisa promo menabung minimal 1 juta dapat asuransi gratis gitu ya. Seperti itu. Nah, oke. itu bisa. Nah, terus yang berikutnya ya, budget 40.000 kali SMS tadi bisa dilakukan juga untuk apa namanya melakukan promosi terkait dengan dagangannya Bapak, UMKM-nya Bapak gitu ya, supaya bisa lebih maju seperti itu. 4 Iya, juta sih saya terima rasa kasih. cukup lumayan besar seperti itu. Terima kasih responnya Pak. Iya, 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 makasih. Selamat sore, Terima Pak. kasih ya. Jadi Bapak langsung daftar ya, langsung dihubungin ya dengan nomor kita ya Pak. Baik, nanti kita coba karena kita ini Oke, berjauhan jadi kadang-kadang penggunaan teknologi buat kita juga kadang. aman Pak, kan free sekarang. Untuk implementasinya gratis Ah, loh Pak, nggak bayar sama sekali. Nyoba mulai dari hanya 10.000 aja. Ya nggak nyampe baik, baik. berapa, kalau di sana di bawah dolar tuh apa Pak? Pecahannya Pak kalau di Timor Leste Pak. 10.000 itu mungkin kuarter ya. Oke, ya Iya, artinya sangat murah ya, seperti itu ya. iya, Baik, ya, oke. sebetulnya termasuk murah, Pak. Tapi Oke. ya nanti coba makanya tadi saya juga perhatikan saya juga sedikit karena ada aplikasi baru jadi.
Oke, nggak apa-apa. Jadi nanti jika semuanya nanti dari Bapak Ibu sekalian ikut ambil implementasinya hari ini, saya janji buat sesi kedua nanti ya, Mbak Diska ya, tolong diingetin. Sesi kedua terkait dengan penggunaannya. Nanti real kita buat salah satu dari Bapak gitu ya, untuk kita Ini coba untuk nanti terintegrasi dengan Sakti. betul bisa diintegrasikan dengan Sakti. Jadi lebih Oke. mudah pemakaiannya seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi ini memang semua yang tadi saya sampaikan ini bisa terintegrasi dengan Sakti. Kalau artinya Bapak adalah memang koperasi, tetapi kan tadi saya sampaikan di sini karena audiensnya itu tidak hanya koperasi, ini adalah UMKM yang mungkin di luar koperasi. Tentunya kalau yang di luar koperasi UMKM tadi artinya mereka kan tidak tidak punya, dia punyanya laci gitu ya, beda ya, seperti itu. Saya juga pakai laci juga. Kita Oh, ada bisa dua kan? bisa bisa dua-dua ya. Oke, Iya, mantap sekali Pak, tadi mantap. kita laci sama Sakti. Kita kan ada UMKM terdiri sendiri. Oke, mantap Jadi sekali Pak kalau dipisahkan. itu. Iya. Oke. Oke, thank you Pak. Terima kasih atas respon Baik. dan sharingnya Pak. Oke, dari Terima Pak kasih. Yakimsa Pak, silakan nih. Kayak Pak Yakimsa udah open mic nih. Seru kayak ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Eri. Selamat siang juga buat yang lainnya. Oke ya. Ada sedikit yang saya tanyakan ini kebetulan dari koperasi Pak ya. Nah, koperasi ini bagaimana? Ini kan bicara WA Blast Pak ya. Kita bicara dua SMS dan WA Pak tadi. SMS Nah, Blast dan WA Blast. saya mungkin bicara di WA Blast ya Pak ya. Iya, Ini silakan Pak. bagaimana untuk solusinya mengkonfirmasi kepada atau menginformasikan kepada para anggota yang mulai masuk ke gagal bayar, Pak ya, di koperasi simpan pinjam. Nah, itu kita informasikan melalui WebLess, tetapi isi daripada beritanya kan berbeda. Ya, nah, berbeda-beda isinya. Kalau misalkan satu informasi di WebLess mungkin tidak ada masalah, Pak ya, Oke, beritanya. siap. Tapi Betul. kalau untuk yang anggota, misalkan kita punya anggota yang taruh kata 500 orang gagal bayar dan kita informasikan melalui nomor WA-nya, tetapi isi beritanya itu berbeda, tetapi kita mau kirim sekaligus itu kira-kira bisa atau tidak. Yang kedua, itu percepatan sekali kirimnya itu durasinya berapa lama, Pak? Itu aja mungkin dulu sementara. Oke, terima kasih Pak Yakimsa atas pertanyaannya. Oke, pertanyaan bagus Pak. Jadi yang pertama tadi memang terkait dengan customisasi ya Pak ya. Jadi saya tahu pain pointnya Bapak adalah misalkan let's say ada 100 orang lah ya, 100 orang, 10 orang ini punya tagihan gitu ya, berbeda-beda dengan 90 orang yang lain. Betul begitu Pak ya? Betul, Pak. Oke. Nah, nah untuk biasanya aplikasi itu harus meminta source ya. Kalau jadi gini, karena kan kita kan ISO 27001, Pak. Jadi kita harus ada permission dari Bapak untuk melakukan optimisasi dan integrasi dengan database-nya Bapak. Karena Sakti nggak bisa gitu aja ya, artinya menyambungkan gitu ya dengan database koperasi yang Bapak untuk melakukan customisasi tadi bisa-bisa aja Pak, karena segala sesuatu ya sekarang ini terkait dengan ini apa namanya customisasi tadi bisa aja. Tapi memang kuncinya adalah si aplikasi apa Sakti Ads tadi harus melakukan koneksi dengan database anggota koperasi simpan pinjamnya Bapak. Ya, pertama itu. Nah, karena kita harus minta permission dan ada beberapa form yang harus nanti diisi karena kita kan sudah ISO 27001. Nah, untuk tampilannya seperti apa nanti kita bisa discuss Pak setelah sesi ini mungkin kita bisa discuss dengan tim back end kami seperti itu Pak. Dan yang kedua tadi boleh diulang Pak, mohon maaf terkait dengan Untuk durasinya, Pak, Oke. misalkan Oke, jadi untuk durasi kan tadi saya sempat sudah informasikan ya. Untuk durasi pengiriman, kita tuh bisa ambil jendela-jendela waktu yang efektif. Jadi kita bisa set ya. Ini kalau kita bicara masalah durasi waktu kita mau mengirimkan ya.
let's say jam menagih gitu ya. Kalau ini langsung kita ngambil case-nya Pak Yakimsa adalah case kita nagih gitu biasanya kalau emang enaknya tuh biasa di sore atau di pagi gitu ya. Kita bisa set jam 9 sampai dengan jam 12 gitu ya. Kita set, nah mereka akan otomatis mengirimkan untuk pesan kita tadi Pak. Ya, durasinya itu kita bisa atur. Tapi kalau Bapak bicara tentang durasi mengirimkan SMS gitu, sorry WhatsApp tadi, itu ya durasi pengiriman tergantung sinyalnya Bapak sih, gitu ya. Kalau memang artinya penerima dan pengirim sama-sama baik ya seperti kita ngirim WhatsApp biasa. Tapi pesan kita ya durasi pesan yang memang kita mau kirimkan itu bisa kita atur berdasarkan jendela waktu Pak. Seperti itu. Jelas Pak? Iya, iya, iya. Oke. Ya, itu kalau nomornya itu khusus Pak ya. Kalau yang perorangan biasanya kan pakai nomor WA Blast Pak ya, WA yang bisnis gitu Pak. Iya, betul. Nah, kalau di sini sendiri, ya tadi saya sempat info, untuk sementara kalau WA blastingnya, kita menggunakan nomor sakti jadi maskingnya adalah namanya sakti dulu. Jika Bapak dan Ibu belum mendaftarkan untuk centang birunya, ya centang hijaunya belum didaftarkan, maka sementara nama maskingnya adalah sakti. Tetapi untuk mendaftarkan itu kan memang waktunya tidak sebentar, Pak. Karena WhatsApp ini kan under Meta. Jadi kalau daftarnya under Meta, tadi pertama ya dia harus ada persyaratan adalah perusahaan atau CV atau PT tadi sudah diberitakan di media online ataupun offline. Beritanya 2 sampai 3 gitu ya. Yang kedua jenis usahanya gitu ya. Kalau kita koperasi dan UMKM gitu aman ya. Tapi kalau misalkan dia ada menjual sesuatu yang memang eh, pinjaman itu biasa ditolak Pak ya kayak misalkan pinjaman kedua em, dia obat-obat misalkan kayak obat kuat gitu ya dan lain sebagainya itu biasanya langsung di reject sama Meta untuk pendaftarannya seperti itu. Nah, karena Meta itu kan dia agak strict ya terkait dengan apa dengan regulasinya tidak semuanya bisa masuk ke situ seperti itu. Oke, sementara menjawab Pak Yakimsa, ada lagi? Eh, yang isi beritanya tadi Pak, isi beritanya yang berbeda-beda itu memungkinkan nggak Pak? Memungkinkan Pak. Hmm, Tapi mungkin kalau nanti ada cost ke depannya ya, nanti ini kan sementara gratis ya Pak untuk ya. yang aplikasi ini. Untuk saat ini, hari ini aja kita gratiskan ya. Mulai starting dari 10.000 langsung bisa melakukan melakukan broadcast event dari WA dan SMS ya. Nah, tapi kalau dengan integrasi seperti itu nanti kita cek apakah nanti ada additional cost karena ada cost-nya adalah cost penyambungan tadi API antara aplikasi Sakti Ads kepada kita mau ngambil tuh dari servernya terkait dengan data-data pinjaman anggotanya. Nanti saya coba ini Pak koordinasi dengan tim backend ya. Kira-kira ada atau tidak cost-nya seperti itu. Ya, mungkin prinsipnya bisa, cuman mungkin ada plus cost-nya Pak ya, mungkin ya. Betul. Belum tentu ada cost-nya, tapi kalau memang ada ya nanti kita informasikan. Yang ini saya belum bisa jawab secara detail ya Pak terkait Ya, dengan price-nya seperti itu. ya, itu mungkin salah satu kasus yang emang selama ini di koperasi Pak ya, untuk menginformasikan perkembangan pinjaman-pinjaman anggota tadi ya, itu masih manual umumnya Pak. Iya. Nah, ini kalau di Blaze, misalkan dalam 1 bulan, mana mana pinjaman macet, mana yang kurang lancar ya. Nah, itu untuk menekan NPL, ya artinya kan koperasi bisa melakukan Blaze, mengkonfirmasi, jadi si anggota itu tahu posisinya dia itu tagihannya bisa melalui informasi Blaze. Gitu, Pak. Iya, setuju Pak. Terima kasih Pak Eri. Iya, sama-sama Pak Yakimsa. Ya, terima kasih atas Pak, respon dan pertanyaannya. saya bisa tambahkan sedikit, Pak. Iya Pak, silakan Pak. Ini berhubung baru dari Bapak yang tadi, ini yang isi berita yang kita kirim ke setiap anggota itu sangat menarik, mengangkut tentang keterlambatan atau kredit bermasalah itu, Pak. Itu isi kiriman yang kita dikirim itu akan
tidak seperti di WA Group itu, Pak. Jadi nanti berita itu tidak terbaca oleh anggota yang lain ya. Bisa minta Oke. klarifikasi tentang itu. Iya, Oke, jadi ya terima kasih Pak. Jadi gini, mungkin tadi menjawab sama dengan Pak Yakim saya bahwa tentunya kalau pinjaman itu kan setiap orang masing-masing beda, betul ya Pak? iya Tenornya beda, betul. cicilannya beda gitu ya. Iya, Macetnya beberapa lama juga beda. Nah, tadi mungkin iya. nanti akan ada saya coba tanyakan. Ini secara detail belum bisa saya jawab karena saya belum tahu dari sisi berapa kos yang akan keluar. Tapi secara teknis adalah tinggal menyambungkan aplikasi Sakti S tadi kepada database-nya Bapak untuk data anggota simpan pinjamnya. Saya belum bisa bilang ini langsung bisa karena ini kan harus ada permission dari si koperasinya. Karena tadi sekali lagi bahwa kita sudah ISO, jadi kita nggak bisa sembarangan menyambungkan Oke, sebuah aplikasi ke database Bapak. Seperti itu. oke, Ya, oke. izin ya Pak, nanti eh, kita jawab lebih personal. Oke, dari Baik, terima kasih Pak. Terima siap-siap. kasih. Oke, dari CU KKSI Binong, silakan. Halo, Mbak Dis- halo, Halo, halo. halo Pak, selamat sore Pak. Saya boleh bertanya, Bapak? Monggo Pak, dari mana Pak? Saya dari KSP Adil Yogyakarta. Oke, monggo Pak. Iya, Oh Pak, terima kasih kebetulan besok mau atas. ke Bantul Pak. Saya nanti kita ketemuan ya Pak di Bantul. Monggo silahkan, Oke, silahkan siap. mampir nanti bisa Oke, kontak-kontak. Yang siap. pertama, ADS ini mengelola terkait dengan eh, output yang diharapkan kan mengelola informasi melalui WA dan atau SMS gitu ya. Betul Pak. Nah, kemudian terkait dengan apa namanya sistemnya itu apa terintegrate langsung dengan dashboardnya core Sikundonya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dikelola terkait dengan pesan itu hanya kuantitatif atau termasuk hanya kualitatif atau kuantitatif gitu kan. Kalau kuantitatif kan tentu saja taruhlah kita manfaatkan untuk penagihan. Nah, penagihan itu kan harus terintegrate dengan core saktinya kan gitu. Betul. Seperti itu atau gimana sistem kerjanya, Pak? Iya, Itu yang tadi kedua. Yang ketiga, eh, cakupan cakupan atau coverage areanya itu dibatasi oleh eh, apa TER atau apa atau coverage area lokasi begitu. Itu aja Pak, terima kasih. matur nuwun Pak Sugeng ya. Terima kasih untuk respon dan pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama dan kedua tadi ya, memang sedikit mirip dengan tadi ya, bahwa termasuk dengan si kundonya juga, termasuk dengan aplikasi Saktinya juga, itu memang harus ada integrasi Pak untuk dengan Sakti Ads sendiri ya. Nanti akan kita update Pak, kita akan ngobrol lagi mungkin untuk yang poin satu dan 2. Nah untuk yang ketiga, terkait dengan coverage area tadi, itu kan pertama yang menentukan adalah terkait dengan budgetingnya Bapak satu. Karena kalau LBA sendiri itu bisa di range, di scratch sejauh mungkin bisa Pak. Kita misalkan let's say kita ambil 10 kilo radius dari titiknya Bapak. Pak Sugeng misalkan ada di titik A gitu ya. Radius 5 sampai 10 kilo, 20 kilo pun bisa. Cuma semakin banyak nanti radius yang akan dijadikan target market akan semakin besar terkait dengan cost atau biayanya, Pak. Seperti itu. Menjawab, Pak? Mohon maaf, Pak Sugeng. Jadi kalau penerimaan WA itu kan pada dasarnya dimanapun berada kan bisa menerima. Bisa, SMS betul. pun bisa menerima Betul, pada dasarnya betul. oleh anggota ataupun oleh pemanfaat dari WA itu sendiri dan atau SMS kan begitu. Nah, namun sistem nanti bisa mengatur kira-kira keberadaan apa namanya pemakai pemakai WA itu kalau misalnya tiba-tiba dia di Jakarta karena coverage areanya yang DIY radius 30 kilo taruhlah begitu.
Kemudian walaupun pada saat dia di Jogja dengan radius 30 kilo masih bisa menerima WA, tapi tiba-tiba ke Jakarta gitu. Oke, Tiba-tiba ke jadi Jakarta. Berarti nggak ya, bisa ya? jadi gini Pak, Kan sebentar. kan anggota itu sifatnya kan nomaden loh. Oke Tidak Pak, selamanya berada di radius di mana kantor itu berada begitu. betul. Jadi gimana literasinya? Oke, saya boleh buka sedikit aja ya terkait dengan tadi materi saya Pak. Izin sebentar. Oke, sudah terlihat Pak di sini. Jadi kalau dari tadi yang kita apa namanya kita sempat jelaskan di slide ini adalah ada 3 poin ya. Pertama adalah satu, target market kita adalah satu LBA. LBA ini kita nggak tahu customernya siapa, kita nggak kenal dia, tapi posisinya dia pada saat itu ada di on our location gitu ya. Jadi orang yang memang lagi jalan, saya misalkan tinggal di Bogor nanti kan mau ke Jogja gitu ya, dekat adalah masuk di radiusnya Bapak di 1 sampai 2 kilo sesuai dengan LBA yang Bapak titik di jam itu gitu ya, maka saya akan masuk mendapatkan broadcast untuk LBA. Jelas nggak Pak? Untuk LBA ya, itu poin satu. Nah, untuk poin dua adalah target profilnya ya. Jadi secara lokasi mungkin lebih besar dari LBA tadi. Kalau LBA kan kita bisa set 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, 10 kilo bisa ya. Tapi kalau targeted itu kita lebih kepada based on profilingnya. Tadi sudah kita pilih misalkan kita mau menargetkan laki-laki kah, perempuan kah gitu ya. Kita mau targetkan orang dengan range usia berapa, dengan minatnya apa, handphonenya apa, terus dia pakai selulernya belinya abonemen atau beli pulsa gitu ya. Eh apa namanya sehingga sehingga artinya kita bisa bisa lebih melakukan target terkait dengan profilnya dia. Seperti itu. Nah, untuk poin yang ketiga adalah terkait dengan broadcast yang datanya kita sudah punya. Ini bisa jadi data koperasi, anggota koperasi ya, atau mungkin data UMKM yang datanya sudah punya berbentuk Excel gitu ya. Nanti kita bisa kirimkan. Jadi kalau tadi segmentasi terkait dengan target atau profil si calon customer kita ada 3 Pak. Jadi bisa di LBA dari target profile termasuk dengan broadcast database yang kita sudah punya sendiri. Seperti itu Pak. Apakah menjawab Pak? Sudah menjawab karena tadi Oke, mungkin saya skip skip ya Pak. untuk tidak konsentrasi. Oke. Oke, Karena siap, nyuwun siap. sewu agak disambi ini. Oke, siap. Terima Oke, kasih atas matur nuwun. penjelasannya. Matur Ya, nuwun. oke. Jadi mungkin ini Pak Sugeng yang terakhir ya, Mbak Diska ya. Jadi nanti langsung izin kita coba follow up jika memang ada pertanyaan dan ketertarikannya lagi, kita langsung follow up tim 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 BD kita dengan Pak Dias, Pak Putri atau Mbak Putri atau Mbak Aza akan menghubungi Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Oke, dari saya cukupkan. Terima kasih atas pertanyaannya semuanya. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Eri Wibowo yang sudah menyampaikan terkait tadi Sakti Ads ya. Mungkin Selamat untuk sore Pak, informasi lanjutannya, Pak Eri. Bapak Ibu bisa menghubungi nomor Business Development yang sudah kita kirimkan di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Iya, iya Pak. Baik, Silakan Pak. Nanti oke. siapa Mungkin tadi? untuk selanjutnya ini kita lanjut ke kegiatan berikutnya yaitu ada kuis ya Bapak Ibu sekalian, ada games, mohon maaf. Jadi nanti nama Bapak Ibu sekalian akan diundi berdasarkan daftar hadir yang sudah diisi. Nanti akan dibantu oleh tim Sakti untuk pengundian namanya. 5 orang yang beruntung akan mendapatkan saldo Sakti Link ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita bisa langsung mulai saja. Untuk nama pertama Mbak Ayu boleh langsung diklik ya. Oke, untuk yang mendapatkan saldo pertama itu Ibu Farida dari KSPCU Maduma Madua Mas ya. Mungkin nanti bisa menghubungi tim Sakti untuk klaim saldo Sakti Linknya. Dilanjut nama kedua
Ada dari mana ini? Ada dari Kopdit Sehati Lampung, Pak Samuel ya. Nanti bisa klaim hadiahnya ke tim Sakti ya, Pak Samuel. Dilanjut nama berikutnya. Ada dari CU Budi Murni, Pak Fernando ya. Pak Fernando nanti bisa mengklaim ke tim Sakti ya, Pak, untuk saldo Sakti linknya. 2 nama terakhir, Bapak Ibu sekalian. Ada Pak Sukoco, KSP Minang Lestari Sejahtera. 1 nama terakhir. Ada Pak Setiawan Pandu dari Koperasi Jasa Perak ya. Nanti untuk nama-nama tersebut bisa menghubungi nomor WA yang sudah tim Sakti kirimkan melalui kolom chat Zoom untuk klaim hadiah berupa saldo Sakti Link ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum saya tutup, saya juga ingin menyampaikan informasi untuk bergerak ke koperasi digital ini tentunya Bapak Ibu membutuhkan beberapa tools ya. Kita sudah sediakan beberapa layanan dan juga tools dari PT SKK. Yang pertama ada mesin edisi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mungkin mau mengoptimalisasikan layanan operasional koperasinya menggunakan mesin edisi, Bapak Ibu juga bisa menghubungi tim business development kami untuk detail terkait mesin edisi ini seperti apa. Nanti dia bisa tarik tunai, kemudian cetak struk, cek saldo, dan juga berbagi saldo. Di sini bisa menghubungi Mas Dias dari tim BD kami ya. Selanjutnya juga mungkin Bapak Ibu masih ada yang kebingungan terkait pengelolaan koperasi, khususnya koperasi non-syariah itu seperti apa. Bapak Ibu bisa klaim penawaran eksklusif untuk pembelian buku koperasi non-syariah dalam perspektif hukum Indonesia ya. Di sini sedang ada harga khusus. Bapak Ibu bisa membeli buku tersebut melalui link yang sudah kami share di layar ya Bapak Ibu sekalian. Dan satu lagi Bapak Ibu sekalian, mungkin kalau Bapak Ibu punya banyak kenalan, punya banyak relasi untuk koperasi-koperasi yang belum bergerak ke digital, kita ada program namanya Sahabat Sakti Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian bisa mengajak rekan-rekan atau kenalan dari koperasi-koperasi lain yang bekerja sama dengan koperasi Bapak Ibu untuk sama-sama menggunakan layanan digital dari PT Sakti Kinerja Kolaborasi Indo. Nah, mungkin karena tadi sudah dibuka dengan pantun, izinkan saya menutup kegiatan hari ini juga dengan pantun ya, Bapak Ibu sekalian. Burung dara, burung merpati, Cakep. terbang tinggi ke awan biru. Cakep. Tim Sakti yang cantik dan ganteng pamit undur diri. Jangan sampai terbawa mimpi di mimpi Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah Terima berkenan kasih hadir di semuanya. kegiatan Bincang-Bincang Sakti kali ini. Saya Diska Surya Pramesti mewakili tim pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Selamat sore. sekalian. Kemimpi-mimpi gua. Pasti deh. Indah.